Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada rekan-rekan mahasiswa S1 Agribisnis Universitas Terbuka. Mungkin ada sebagian mahasiswa yang masih bingung bagaimana sih cara menjawab diskusi ataupun mengerjakan tugas yang dimaksud tanpa mengkopas. Di sini saya akan berbagi sedikit tips and trick agar kalian dapat memaksimalkan untuk mengerjakan tugas maupun diskusi yang saya berikan. Nah, salah satu contoh soalnya yaitu apa yang Anda pahami tentang rantai makanan pada ekosistem. Di sini, jika kita melihat menurut Wikipedia ataupun bahan ajar, yang mutlak arti dari rantai makanan adalah sebuah peristiwa makanan dan dimakan antar sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu, dan dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau juga pengurai. Nah, kalau berdasarkan dasar teori ini tersebut, kalian memang bisa menjawab, tinggal kalian ketik ulang lalu kalian jawab di kolom diskusi maupun di kolom tugas. Namun, ini yang dinamakan tanpa mengkopas. Jadi kalian bisa menambahkan insert wawasan serta juga pendapat kalian tanpa harus sama persis dengan teori yang ada pada materi tersebut. Contoh yang pertama, kalian bisa menjawab dengan mengembangkannya menjadi kata-kata yang berbeda seperti ini. Rantai makanan adalah serangkaian peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup. Rantai makanan memiliki 3 komponen utama, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, di sini arti dari rantai makanan ataupun makna dari rantai makanan pada teori bahan ajar bisa diartikan sama dengan pendapat yang kalian berikan. Jadi itu adalah bukti pengembangan pendapat tanpa harus mengkopas mutlak dari materi. Ataupun bisa contoh lainnya, kalian bisa mengembangkan tambahan-tambahan pengertian dari berbagai sumber yang kalian cari melalui bahan ajar lain, bisa dari buku, panduan, bisa juga dari googling, dari jurnal-jurnal ataupun karya tulis ilmiah. Di sini kalian bisa menjelaskan bahwa rantai makanan merupakan hubungan saling makan dan dimakan oleh makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Rantai makanan suatu kegiatan berfungsi untuk menyeimbangkan suatu ekosistem. Terdapat beberapa jenis rantai makanan berdasarkan ekosistemnya, yaitu rantai makanan di darat, rantai makanan di laut, rantai makanan di sungai, dan sebagainya. Pada setiap rantai makanan terdapat 3 komponen utama, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Namun, pada komponen konsumen bisa terdiri lebih dari 1 tingkatan. Konsumen terdiri dari herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Ini adalah cara menjawab diskusi ataupun tugas yang kedua. Tentu berbeda dari contoh yang pertama, di mana di sini banyak tambahan-tambahan pengembangan ilmu, di mana di sini dijelaskan ada contoh rantai makanan di darat, kemudian juga jenis konsumen yang terdapat pada komponen rantai makanan, serta fungsi dari rantai makanan tersebut. Nah, kalian juga bisa menambahkan contoh dari rantai makanan, di mana di tempat diskusi itu ada insert atau kolom diskusi itu ada insert untuk memberikan gambar. Bisa juga kalian memberikan contoh tanpa gambar. Kalau di sini saya memberikan contoh rantai makanannya menggunakan gambar. Di sini ada contoh rantai makanan di laut dan rantai makanan di darat. Jika kalian ingin melengkapi dengan contoh bisa seperti ini, atau jika ingin lengkapnya lagi, kalian bisa memberikan contoh dan pada contoh tersebut diberikan suatu penjelasan. Jadi di sini dijelaskan lagi arti dari rantai makanan pada ekosistem di darat, yaitu terdiri dari produsen, konsumen, dan juga dekomposer. Nah, pada contoh yang diberikan ini, siapa sih yang perannya menjadi produsen? Yaitu ada padi. Kemudian konsumen tingkat pertama yaitu ada tikus, di mana tikus ini omnivora. Jadi dia bisa memakan tumbuhan maupun memakan binatang. Jadi di sini karena ada produsennya padi, tikus memakan padi, kemudian tikus akan dimakan oleh konsumen kedua yaitu berupa ular. Ular ini adalah jenis hewan yang karnivora. Di mana di sini nanti ular akan dimakan lagi
oleh konsumen ketiga, yaitu elang. Elang juga sebagai karnivora yang lebih besar dibandingkan ular. Nah, di sini tentu sudah ada produsen, konsumen, ada pula dekomposer. Kita jelaskan lagi. Dekomposer ini dihasilkan dari elang yang mati yang menghasilkan belatung sehingga menjadi pengurai atau dekomposer pada rantai makanan tersebut. Nah, tentu saja untuk penilaian diskusi ataupun tugas semakin lengkap, semakin baik tanpa adanya kopas, tentu nilainya akan maksimal. Nah, inilah tips and trik kalian untuk menjawab tugas maupun diskusi tanpa mengkopas, dan kalian juga saya harapkan di sini dapat mengembangkan ilmu yang kalian dapatkan. Tentunya sangat berbeda jika kalian menjawab hanya mutlak seperti ini dari bahan ajar dengan pengembangan ilmu pada contoh-contoh menjawab lainnya. Itu saja yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.